Keyboard terbarunya Phanteks MaxFit 6 ini jadi keyboard yang paling gue suka ya dari semua keyboardnya Phanteks untuk saat ini. Sekaligus ini jadi keyboard pertamanya mereka yang support VIA dan QMK. Oke, jadi ini dia MaxFit 6, 65%. Kita akan unboxing. Dapat kartu garansi dan manual guide. Ini keyboardnya dapat cover, keycaps dan switch puller, kabel, extra keycap, extra switch. Ini pakai switchnya mereka sendiri, namanya MaxFit. Ini yang white linear. Dan gue pengen tunjuk langsung suara out of the box dari keyboard ini. Oke, jadi ini keyboard layout 65% compact, gak ada blocker. Untuk Alt, Fn, Control yang sebelah kanan ini pakai 1U. Special key cuma ada 2, defaultnya ini delete dan home. Karena atasnya ada knob, terus di bagian bawahnya ada tempat taruh dongle yang sistem magnetnya ini perfect banget. Bikin gampang untuk ambil dongle-nya. Tinggal dilepas saja covernya, terus dongle langsung auto keluar. Tutupnya ini metal, deboss logo MaxFit juga di sini. Dan ini materialnya sama, gue rasa sama knobnya. Dan by the way ini 3 mode koneksi, makanya ada dongle, terus di support Bluetooth juga sama kabel. Material case-nya ini plastik dengan desain top case-nya, semua sisinya tuh tebel-tebel dan ini kerasa boxinya gue suka banget ya. Satu hal yang gue kurang suka dari si top case ini ada di bagian knob ini, kenapa dikasih list kotak lagi. Menurut gue akan jauh lebih enak dilihat ketika ini seamless aja gitu, nggak usah ada kotaknya lagi. Keycaps ini pakai cherry profile, PBT double shot, dan kalau diperhatiin ini warna legendnya bukan putih tapi emang agak pink-pink gitu ya. Jadi colorway-nya mereka tuh emang hitam pink. Senada juga sama keycaps translucent yang enter sama escape, dan keysnya ini tuh bahannya kayak polikarbonat. Ada varian yang putih juga, kalau putih itu kombinasinya sama warna biru ya kalau gua nggak salah. Hal yang perlu gue apresiasi dari keycapsnya ada di bagian legendnya, ini konsisten printingnya, kecuali di logo dolar ini aja yang somehow ada bagian tipis dan tebelnya, sisanya aman. Tapi untuk keycaps bawaan dari keyboard pre-built dengan harganya dia ini termasuk yang oke banget menurut gue. Untuk switchnya ini pakai merek mereka sendiri, MaxFit ya namanya, gue pilih yang white switch soft linear. Ada opsi satu lagi itu yang brown switch tactile, yang gue rasa memang white switch ini tuh soft banget feel-nya dan dia juga nggak ada scratchy-nya, tapi tetap ada resistance-nya, jadi tetap agak sedikit berat kalau misalnya dipencet ya. Tipe-tipe talky dan creamy gitu suaranya. Switch-nya ini udah pre-loop ya tentunya, nggak ada scratch sama sekali. Bandingin sama switch yang gue lagi pakai sekarang, Pinkish 2 sama Neon OLED, mereka tuh lebih klak, kalau ini lebih tok, dan ini juga lebih berat dibanding yang dua tadi. Oke, kita buka ya. Ini model yang nggak ada skrunya, jadi harus dipotek-potek. Makanya di sini ada clipper. Dan lecet aja. Lupa, knobnya dilepas dulu. Ya. Oke. Nggak terlalu susah kalau punya alatnya. Dan ini nggak yang solid-solid banget lah ya. Tetap bisa ngeflex gitu, tapi terlihat oke. Jadi kayak gini penampakannya MaxFit 6. Ini baterai, terus daughter boardnya. Oke, bisa. Oke. Oh, bawahnya nggak ada rubbernya lagi. Jadi cuman ini aja nih. Pakai foam aja. Oke, jadi ini dia untuk dalamnya si MaxFit 6, pakai polikarbonat untuk plate-nya, dan ini gasket mount. Ada beberapa screw ya, jadi ini PCB-nya di screw ke plate. Ini mountingnya, gasket mount, terus ini gasketnya pakai rubber yang sebenarnya nggak terlalu flex gitu sih, ini masih agak ada kerasnya. Ada pakai berapa mounting dia? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mounting point. Cukup flex sih sebetulnya pas tadi gue coba di awal, karena kebantu sama polikarbonat juga. Dan di bawahnya juga ini dampenernya cuman ini doang, nggak yang terlalu padat banget, nggak ada yang rubber di bawahnya. Tapi gue udah ketok-ketok di awal, nggak terlalu hollow ya.
cukup bagus untuk akustiknya. Terus di bawahnya ini ada power on untuk platform, ada switch pad juga, dan ini PCB-nya dia south facing, universal 5 pin tentunya. Dan ini pakai ARGB, dan gue tadi udah tes juga, dia punya cycling tuh transisinya smooth banget. Itu enak banget kelihatannya, tapi ya daripada kita kena roasting sama Ocha XT, mending matiin aja. Stabilizer ini flat mount, out of the box, gue udah coba, enak, gak ada rattle di unit gue, dan udah di loop juga tentunya. Bentar, terus magnetnya di mana ya? Oh ini, magnetnya ternyata nyatu sama top case. Kayak gini tempat taruh dongle-nya. Soal VIA, kalian bisa download dulu untuk JSON filenya yang ada di websitenya Fantech, fantechworld.com. Terus kalian bisa masukin aja ke VIA-nya, kalian buka yang design tab dulu, terus langsung di-load aja yang tadi udah kalian download si JSON filenya. Kalian harus pakai koneksi wired ya, karena gue coba di dongle itu nggak kebaca. Dan kayak gila untuk layout defaultnya si Maxfit 6 di VIA, layer 0 dan 2 itu untuk Windows, layer 1 dan 3 itu untuk macOS. Jadi memang kalian bisa ganti dua mode si keyboard ini dengan cara switch di bagian sebelah port Type-C, itu ada tulisan Mac sama Windows. Tapi pun kalau misalnya kalian mau explore lebih jauh lagi, custom lebih banyak lagi, di VIA itu jauh lebih enak dibanding software bawaan keyboard yang biasa aja. Terus untuk knob di sebuah keyboard yang support VIA itu menurut gue jauh lebih enak ya, karena bisa lebih banyak opsi untuk mengubahnya. Jadi fungsi knob ini tuh nggak cuma untuk volume, nggak cuma untuk scroll aja, tapi ada fungsi-fungsi lain yang bisa kalian akses. Terakhir, untuk harga launching keyboard ini di 879.000, ada bundling-bundling yang cukup menarik juga. Kalian bisa kayak tebus murah gitu, ada beberapa aksesoris yang bisa dikombinasiin sama keyboard ini. Kalian cuma nambah kayak start dari 30.000 udah dapat kayak coil cable dan lain-lain. Gua taruh detailnya di sini. Konklusinya, menurut gue pribadi ini emang keyboard terbaiknya Fantech ya so far. 800.000 kalian bisa dapetin 3 koneksi, support VIA dan QMK juga, desainnya mantep, gue suka banget. Catatannya pas dibuka tadi emang agak susah, tapi kalau misalnya punya alatnya itu akan gampang aja menurut gue ya. Tapi jujur lumayan effort untuk sebuah keyboard yang sebetulnya dia punya casing ini tuh nggak yang keras-keras banget gitu, nggak yang solid abis, tapi tetap masih bisa dibelok-belokin gitu. Dan sedikit ada bunyi yang sebenarnya minor sih, kayak ngek-ngek doang gitu ya. Tapi itu it's okay lah menurut gue, karena kita pakai keyboard juga nggak kayak gini. Dia juga cuma 65%, nggak ada bending sama sekali ya tentunya. Dan terakhir, desain top case-nya itu udah cakep banget. Cuma ada di bagian kotak ini aja menurut gue tuh nggak perlu ada sih. Jadi bisa diratain aja gitu, nggak usah pakai list kayak gini. Dah, sisanya sempurna nih keyboard. Kalau tarik, boleh cek linknya ada di description box. Your keyboard, your rules. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you buat udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.